Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis ya di semester 1 ya. Hari ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, ini tema baru lagi yaitu tentang ya benar sekali, fungsi. Ya, apa itu fungsi? Secara garis besar ya, kalau teman-teman misalnya telepon, apa sih fungsi telepon? Tapi berbeda ya. Di sini fungsi dalam artian nanti kita akan bahas ya, bukan maksudnya fungsi dari manfaat ya, tapi dalam artian di sini ada aplikasi fungsi dalam matematika ekonomi. Baik, lanjut ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Penerapan fungsi ya dalam bidang ekonomi ya. Nah, ini merupakan bagian sangat penting ya, yang penting kita pelajari ya. Why? Kenapa? Nah, ternyata persoalan ekonomi dan bisnis itu biasanya ya dinyatakan dalam model-model matematika ya, yang dinyatakan ya dengan fungsi. Apa sih fungsi? Nah, seperti itu. Pelan-pelan, santai ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, nah di sini sudah di depan teman-teman ya. Di sini ada gambaran ya. Nah, ternyata fungsi di dalam matematika ekonomi itu merupakan hubungan ya. Nah, hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Ya, di mana variabel-variabel itu saling pengaruh dan mempengaruhi. Iya, misalnya contoh yang mudah aja ya. Ternyata kemiskinan, nah variabelnya misalnya kemiskinan. Kemudian ada variabel lagi inflasi. Ternyata kemiskinan dan tingkat kemiskinan dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ya gambarannya. Nah, kenapa sih Pak harus mempelajari ini? Nah, nanti teman-teman insya Allah ketika nanti sudah semester akhir dan menulis skripsi, terutama yang berhubungan tentang penelitian kuantitatif, nah itu akan berhubungan atau berkaitan atau bertemu dengan yang namanya fungsi-fungsi, variabel-variabel ini ya. Nah, tadi kan variabel yang saling mempengaruhi kan, ada atau dipengaruhi. Nah, variabel itu apa? Nah, merupakan jumlah ya, nilai yang berubah-ubah pada suatu soal ya. Nanti ada gambarannya ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, variabel ya, ada dua variabel ya, teman-teman. Ada dua macam variabel ya. Nah, ada dua macam variabel dibedakan atas yang pertama yaitu variabel bebas, yaitu independent variable ya. Bebas maksudnya apa, Pak? Nah, nanti kita akan bahas ya. Apa itu variabel bebas dan apa itu variabel yang dipengaruhi atau tidak bebas ya. Di sini ada variabel independen dan variabel dependent. Nah, seperti itu ya gambarannya teman-teman ya. Ya, baik, sudah Jan, sebentar kita lanjutkan sedikit. Nah, lanjut kita. Nah, contohnya ya gini ya, teman-teman. Ini fungsi y sama dengan fx atau y sama dengan f x1, x2. Nah, di mana x ya, x1 dan x2 itu merupakan variabel bebas atau independent variabelnya. Variabel bebas itu variabel yang tidak dipengaruhi, melainkan dia mempengaruhi variabel dependennya. Nah, y itu adalah, ini y-nya ya, y itu adalah variabel yang dipengaruhi atau dependen variabelnya. Nah, di sini ada b, y sama dengan a plus bx, di mana a dan b itu merupakan konstanta saja. Ya, a dan b itu konstanta saja. Sedangkan y di sini merupakan variabel yang dipengaruhi atau organis variabel. Kemudian sedangkan x adalah variabel bebasnya, ya, x variabel bebasnya. Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke penerapan fungsi linearnya. Nah, penerapan fungsi linear ya. Di fungsi linear nanti ada namanya fungsi linear dan ada namanya fungsi non linear. Linear apa, Pak? Non linear apa, Pak? Santai ya, pelan-pelan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, fungsi linear ya merupakan ya. Nah, merupakan fungsi yang biasa digunakan atau sering digunakan ya para ahli, para ekonom ya untuk menganalisis, untuk menganalisis atau memecahkan masalah-masalah ekonomi ya. Dia merupakan model ya, dan digunakan oleh para ahli dalam menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah ekonomi ya. Nah, karena masalah ekonomi ya, permasalahan itu bisa atau biasanya dapat disederhanakan ya atau diterjemahkan dalam model yang berbentuk linear ya. Linear itu apa, Pak? Nah, baik, ini tadi ya gambarannya ya. Nah, ini dia ya penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro. Nah, teman-teman,
Di semester 1 ya, teman-teman biasanya bertemu dengan mata kuliah ekonomi mikro ya, ekonomi mikro. Nah, ini fungsi penerapan fungsinya dalam teori ekonomi mikro. Yaitu ada pertama di fungsi permintaan dan fungsi penawaran serta keseimbangan pasar. Kemudian nanti ada pengaruh pajak spesifik ya terhadap keseimbangan pasar. Nah, kita juga belajar nih matematika, kita juga belajar nih bagaimana perhitungan pajak, ya kan? Kemudian ada pengaruh pajak proporsional, pajak spesifik, pajak proporsional. Apa bedanya? Nah, nanti kita akan bahas pelan-pelan ya. Kemudian pengaruh subsidi. Nah, ternyata kita juga belajar tentang subsidi terhadap keseimbangan pasar. Selama ini kan mungkin teman-teman yang di semester 1 baru cuma mengetahui subsidi BBM, ya, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga kasus dua macam barang semuanya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Allahu Akbar. Ajan ya. Ini sebentar lagi selesai. Kita stopkan. Nah, baik, masuk ke fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini menunjukkan ya hubungan antara jumlah yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Jadi misalnya jumlah permintaan yang diminta itu berapa? Dan itu akan berpengaruh terhadap ya harganya. Ya, dalam teori ekonomi jelaskan ini ya hukum fungsi permintaan, hukum permintaan yaitu jika harga naik maka jumlah barang yang diminta tuh turun. Demikian juga sebaliknya. Nah, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Sehingga grafik fungsi permintaan menjadi slope negatif atau miring ke kiri. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ditanya, teman-teman misalnya ujian skripsi nih, apa hukum permintaan? Sebutkan hukum permintaan. Maka ingat aja bahwa harga patokan utama. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta tuh turun. Demikian juga sebaliknya, maka jika harga turun, maka permintaannya naik. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, ini fungsi permintaannya ya, gambarannya fungsi permintaan di sini ya. Nah, di sini untuk fungsi permintaannya ada P itu harga, Q itu quantity atau permintaannya ya. Nah, tadi ya di sini ya, jika harganya tinggi maka permintaannya kecil. Maka jika harga turun maka permintaannya naik. Nah, ini Q sama A min B kali P. Ini formulanya ya teman-teman gambarannya. Nah, ini kurva permintaan. Oke, lanjut. Nah, notasi fungsi permintaan akan barang X adalah, nah ini ya, Qx Fx, Qx A min B Px. Di mana Qx adalah ya jumlah produk X yang diminta, Px adalah harga produk X dan A dan B adalah parameternya atau jumlahnya. Nah, ini gambarannya, ini P, ini apa namanya? Ini Q ya. QD ya fungsi permintaannya sama dengan A min B DP yang tadi ya, rumus yang tadi. Nah, ini gambarannya saja. Nah ini yang paling penting ya. Kalau matematika itu kan yang paling penting contoh ya, contoh soal. Dan yang pasti Pak, biasa mahasiswa sangat konsen dengan hal ini. Pak, kalau buat soal, ujian atau latihan, mohonlah Pak, jangan sampai beda dengan contoh. Tenang, santai ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Oke, baik teman-teman, lanjut lagi di soal yang pertama, yaitu mengenai fungsi permintaan. Ya, ini contoh soalnya, langsung ya kita masuk. Nah, di sini suatu barang ya, jika dijual seharga 5.000 per buah, maka yang terjual sebanyak 3.000 buah. Oke. Nah, dijual barang 5.000 ya, kemudian harga 5.000 terjual 3.000. Akan tetapi jika dijual harga lebih murah, yaitu 4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut naik atau meningkat jadi 6.000 rupiah. 6.000 maksudnya. Nah, jadi yang ditanyakan ya, bagaimanakah fungsi permintaannya? Ya, bagaimanakah fungsi permintaannya? Kemudian gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Cartesius ya. Nah, ini sudah ada contoh soal ya, teman-teman. Kemudian kita coba disuruh cari fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Oke. Cek. Nah, tadi yang pertama, harga P ya, lambangnya P. Harga yang pertama yaitu 5.000 ya, harganya 5.000. Kemudian harga yang kedua turun menjadi 4.000. Harga yang pertama 5.000, permintaannya sebesar 3.000. Nah, harga yang kedua yaitu 4.000 ya. Yang permintaannya sebesar 6.000 ya. Rumusnya atau formulanya seperti ini. P ya min P1 ya sama dengan dibagi P2 min P1 ya sama dengan Q min Q1
kemudian Q2 min Q1 ya. Nah, tinggal dimasukin. P-nya kan belum diketahui, P1-nya sudah tuh. Ya. P1-nya sudah yaitu 5.000, masukin sini 5.000 ya. Teman-teman bisa catat. Nah, teman-teman bisa oret-oret sendiri ya. Oke, kemudian Q-nya belum tahu juga. Ini kan kita mencari fungsinya kan, dicari kan fungsinya, dimintakan tadi soalnya ya, bagaimana fungsi permintaannya ya kan. Soalnya adalah bagaimana fungsi permintaannya. Ini bagaimana fungsi permintaannya. Nah, kita mencari fungsinya. Kemudian Q-nya berapa? Ini memang ada. Q1-nya 3.000. Oke, Q1-nya 3.000. P2-nya berapa? P2-nya 4.000. P1-nya berapa? P1-nya 5.000. Oke, masukin. Kemudian Q2-nya itu 6.000, Q1-nya 3.000. Nah, dimasukin, kemudian kali silang ya nanti ya teman-teman ya. Nah, ini nanti dikali sini, plug dapatnya, dan ini kali sini ya. Ini dikali set. Hasil ini dikali sini, nah hasilnya dikali sini. Nanti ya teman-teman ketemu nanti jawabannya ya. Setelah itu sudah dikalikan ya, dapat hasilnya. Nah, kemudian teman-teman rincikan ya di sini ya gambarannya ya. Nah, nanti hasilnya dapat P sama dengan 1/3 QD plus 6.000. Pak, ini gimana caranya dapatnya, Pak? Nah, teman-teman tadi coba masukin ya, masukin formulanya tadi, masukin. Kemudian sudah dikurangin, kalau Q berarti ini masih belum. Nah, ini kan sudah ada hasilnya, dikali misalnya P min P1, P1 kan 5.000 ya, jadi P min 5.000. Kemudian Q2 berapa? 6.000 kurang 3.000 berarti berapa? 3.000, berarti 3.000 kali P, 3.000 P. Kemudian di sini berapa? 5.000. 5.000 kali 3.000 berapa? Berapa 5.000 kali 3.000? Oh, banyak, Pak. Iya, dikali atuh ya. Nah, seperti itu gambarannya. Nanti dikali dapat ya, rumusnya juga dapat. Nanti teman-teman nanti setelah dapat hasilnya ya, kemudian pindah ininya, pindah tempatnya. Nah, nanti hasilnya akan dapat min 1/3 QD plus 6.000 ya. Pak masih belum paham, Pak? Nggak apa, nanti kalau teman-teman belum dapat ya, kalau teman-teman bisa belum bingung belum ketemu ininya, hasilnya kok bisa dapat seperti ini, kalau yang sudah ketemu bagus, alhamdulillah, tinggal dikali aja, kemudian nanti disederhanakan ya, setelah dikali disederhanakan. Kalau masih bingung atau yang belum tahu, nanti bisa ditanyakan ya ke saya langsung, boleh ya, untuk mahasiswa saya boleh ditanyakan atau dijapri ke saya untuk ininya ya. Tapi ini secara garis besarnya, nanti teman-teman bisa selesai, insya Allah bisa kok. Nah, ini cuma dasar aja, nggak terlalu rumit. Nanti setelah dikali ini masing-masing kali silang, kemudian nanti dipindah ruaskan ya, yang lainnya dipindah ruaskan, ini nanti P-nya di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 1/QD plus 6.000. Jadi nanti kalau yang masih bingung atau nggak ketemu jawaban yang ini, nanti boleh japri saya, Pak, saya masih bingung dan ini nanti saya jelaskan langsung masing-masing ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang di luar kelas saya ya, kalau mau tahu juga atau bingung juga, silakan nanti di komen aja di kolom komentar, nanti insya Allah bisa nanti saya pandu ya gimana ini. Tapi insya Allah kalau teman-teman coba ambil kertas, buat teman-teman hitung-hitung, masukin poin-poinnya, insya Allah akan ketemu. Nah, jadi ketemu fungsi permintaannya min 1/3 QD plus 6.000 ya, masukin ke sini. Masukin gimana, Pak? Nah, gini ya. Gimana? Ini dapat 6.000 dapat di mana, Pak? Ini sedikit 18.000 dapat di mana? Nah, ini kan fungsinya sudah ada ya. Gampangnya gini teman-teman ya, jika P0, jika P-nya 0 ya, ini kan P-nya 0 ya. Jika P-nya 0 jika P-nya 0, Q-nya berapa? Ya, coba masukin. Jika P-nya atau yang mudah Q-nya 0 dulu. Jika Q-nya 0, oke, Q-nya 0. Q kali 0 kali min 1/3 hasilnya 0 plus 6.000 hasilnya 6.000, berarti P-nya 6.000 ya, P-nya 6.000 sini ya, P-nya 6.000 dapat ya, 6.000. Nah, kemudian Q-nya tadi kan 0 ya. Ya, betul ya. Jadi P-nya 6.000, Q-nya 0. Nah, kemudian kalau P-nya yang 0. P-nya 0 gimana? Oke, P-nya 0 gimana? Oke, ini kan 0 ya. Jadi 0 sama dengan min 1/3 QD plus 6.000. Nah, yang tadi maksud saya pindah arus gini ya. Ini min 1/3 QD-nya pindah ke sini, plug. Ya, pindah ke posisi ini ya. Jadi kan kalau pindah kan jadi plus ya. Jadi 1/3 QD sama dengan 6.000 ya. Oke. Nah, 1/3. 6.000 bagi 3 ya. 6.000 bagi 3 gimana, Pak? 6.000 bagi 3. Nah, 1/3 kalau di rumus itu ya, ini kan 2 ruas ya. Nah, 2 ruas ya. Jadi dia 1/3, jadi 6.000-nya dikali, masukin ya 3 kali 6.000 ya, karena kalau misalnya di sini 1/3, nah di situ langsung dikali sama 6.000, langsung kali silang ya. 6.000 kali 3 sama dengan 18.000, jadi Q-nya sama dengan 18.000. Nah, itu ya teman-teman gambarannya. Nah, itu gambaran mudahnya. Nah, itu gambarannya ya. Atau untuk mencari, ini kan disuruh tadi suruh gambar grafik kartesiusnya kan. Nah, oke, baik, lanjut ya. Nah, lanjut ke contoh kedua untuk fungsi permintaan ya, Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Permintaan suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harganya 4.000. Nah, jadi permintaannya sebesar 500 pada saat harganya 40.000.
Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 250.000. Nah, akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 250.000. Nah, bagaimana tuh caranya? Nah, gimana caranya tuh? Mana Pak caranya Pak? Nah, sama pertanyaannya bagaimana fungsi permintaannya dan gambarkan fungsi permintaannya pada grafik Kartesius ya. Nah, di situ hampir sama ya, tapi ini berbeda karena di sini sudah diketahui ya permintaan suatu barangnya 500 ya pada saat harganya 40.000 ya. Berarti ini permintaannya Q1, ini harga pertamanya P1. Apabila kenaikan harga sebesar delta P ya, kenaikan harga itu delta P ya akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan. Nah, berarti Q2-nya berapa? Delta Q-nya min 250 karena turun ya. Oke, kita masuk ya. Solusinya nih. Nah, ini gambaran solusinya ya, teman-teman ya. Nah, di sini tadi P1-nya 40.000 tadi harga pertama, kemudian Q1-nya 500 ya, harganya 40.000, Q1-nya 500. Kemudian delta P tadi perubahan harganya tadi berapa? Ketika setiap ada perubahan harga sebesar 1.250, maka akan menyebabkan penurunan permintaan sebesar 250. Berarti kalau penurunan berarti min ya, min 250. Rumusnya atau formulanya gimana Pak? Nah, ini rumus atau formulanya. Masuk ya, P min P1 ya, P min P1 sama dengan M Q kurang Q1. M-nya gimana? M-nya dapat dari mana? M-nya dapat dari delta P dibagi delta Q. Delta P-nya berapa tadi? 1.250. Delta Q-nya min 250. Hasilnya adalah min 5. Masukin ke sini. P-nya belum diketahui. P min P1. P1-nya berapa? 40.000. Masukin. Sama dengan min 5. Q kan belum diketahui dikurang Q1. Q1 500. Masukin. Ya, dioperasikan, dikalikan ya. Bisa dikalikan. Insya Allah bisa lah ya. Karena sudah teman-teman saya rasa bisa mengalikannya. Ini formula saudara. Nanti dapat hasilnya adalah P sama dengan min 5Q plus 42.500 ya. Gimana juga, oh ya Pak, kayaknya saya belum paham nih Pak, dapat ini gimana Pak. Nah, itu tadi ya, yang pasti teman-teman ambil kertasnya, ya coba dulu masukin ya, ambil kertasnya, teman-teman coba masukin, ya, masukin ke situ, ya, masukin ke sini, ambil ininya, poin-poinnya, masukin, kemudian coba operasikan. Nanti insya Allah dapatnya minimal. Kalau nggak ketemu, boleh japri saya, atau boleh japri saya bagi mahasiswa, silakan japri ke saya. Kalau untuk teman-teman di luar kelas, kamu di kampus lain atau di luar kelas saya, boleh silakan nanti di komentari di kolom komentar, nanti akan saya coba tangkepin insyaallah ya. Oke, tapi insyaallah pasti dicoba dulu ya, insyaallah bisa ya, supaya teman-teman tidak, ini kan operasi ya, tinggal mengoperasikannya insyaallah bisa lah ya. Nah, grafiknya gimana Pak? Nah, kita tadi sama ya, kita carinya dulu. Jika P masukin dulu angkanya. Jika Q-nya 0 ya, jika Q-nya 0, ini Q-nya 0 ya. Berapa harganya atau P-nya? P-nya Q kali min 5 berapa? Ya, 0 kali min 5 ya 0 plus 42.500 berarti P-nya 42.500. Ya baik. Kemudian jika P-nya 0, oke, P-nya 0 berarti ini min 5Q pindah ke sini jadi 5Q sama 42.500. 42.500 dibagi Q-nya sama dengan 42.500 dibagi 5 sama hasilnya 8.500. Maksudnya Pak, pelan-pelan dong Pak. Siap. Oke nih ya. P sama dengan 0. Jadi min 5Q pindah ke sini nih, pindah ya. Jadi pindah ke sini, dia pindah ke sini. Ya, jadinya kalau pindah luas jadikannya plus, ini jadi plus, jadi 5Q. 5Q sama dengan 42.500. Q-nya berapa? Tinggal Q-nya sama dengan 42.500 dibagi 5 tadi, 5Q tadi. Ya, hasilnya 8.500. Nah, ini gambar grafik Kartesiusnya. Nah, itu ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk fungsi permintaannya, contoh soalnya, karena memang mudahnya langsung pakai contoh soal ya, teman-teman semuanya. Insya Allah bisa ya. Amin. Kalau bingung bisa ditanyakan ya, kalau di mahasiswa saya langsung tanyakan japri ke saya boleh. Untuk mahasiswa di luar kelas saya silakan ya teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, baik, sudah, kita tinggalkan ke fungsi permintaannya, kita masuk ke benar sekali fungsi penawaran ya, masuk ke fungsi penawaran. Nah, hampir mirip-mirip juga ya teman-teman ya. Di sini fungsi penawaran, coba kita lihat ya. Nah, di sini fungsi penawaran ya. Nah, fungsi penawaran itu ya menunjukkan hubungan ya antara produk yang ditawarkan atau jumlah produk ditawarkan oleh produsen atau pembuat barang itu untuk dijual dengan harga produknya ya, produsen dijual dengan harga produk. Jadi hubungan antara produk yang ditawarkan dan harga produknya ya. Nah, dalam teori ekonomi ya, jika harga naik ya, ini berbeda, bertolak belakang dengan hukum permintaan ya, teman-teman ya. Ini bertolak belakang dengan hukum permintaan. Kalau tadi hukum permintaan ya, jika harga naik maka permintaan menjadi turun. Tapi kalau misalnya hukum penawaran berbeda. Dalam teori ekonomi, jelasin barang jika harga naik maka jumlah yang barang ditawarkan itu bertambah. Ya, berbanding terbalik dengan tadi permintaan ya. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun maka jumlah barang tawarkan juga turun. Nah, seperti itu. Jadi grafiknya fungsi permintaan mempunyai swap positif atau miring ke
kanan ya, swapnya positif atau miring ke kanan. Jadi berbeda dengan berbanding terbalik dengan permintaan yang tadi. Oke, kita lihat nih swapnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau tadi produksi permintaan gini ya, grafiknya gitu ya. Tapi kalau penawaran gini dia kan. Ya. Nah, gimana Pak formulanya? Q sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B kali Q. Nah, itu gambarannya ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, notasi fungsi penawaran akan barang X adalah Qx sama dengan Fx, Qx sama dengan min A plus B X ya. Di mana Qx merupakan jumlah produk yang ditawarkan. Jumlahnya ya, atau quantity. Q itu quantity. Sedangkan Px adalah harga produk X ya. Px, P itu price ya. I mean that ya, little bit English lah ya. Oke, kita campur-campur English sedikit ya. Apa-apa, karena sebagai mahasiswa teman-teman harus menguasai juga bahasa Inggris ya sebagai persiapan nanti untuk lulus kuliah. Jadi jangan sampai sudah lulus baru belajar bahasa Inggris. Jadi dari sekarang semester 1 niatkan aku ingin belajar bahasa Inggris. Nanti insya Allah setelah selesai kuliah sudah bisa bahasa Inggris. Ya mudah nanti. Nah ini ya gambarannya ya teman-teman ya. Untuk notasi fungsi penawarannya. Oke, kita langsung masuk ya. Nah langsung aja masuk ke contoh soalnya. Lebih enak kalau sudah masuk ke contoh soal ya. Nah di sini ya teman-teman bisa lihat dan perhatikan. Nah suatu barang ya harga di pasarnya itu berapa? 500 ya. Harga di pasarnya 500 ya per buah. Maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah ya. Kemudian akan tetapi jika harga lebih tinggi ya, ya menjadi 6.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen juga naik nih menjadi 6.000. Nah, misalnya kan bagaimana fungsi penawarannya? Gambarkan fungsi penawarannya pada grafik Kartesius. Oke, baik kita cek ya. Nah, lihat nih solusinya teman-teman ya. Ini fungsi penawaran ya. Oke, harga yang pertama tadi berapa? 5.000 Pak. Oke siap, harga pertama 5.000 ya. Kemudian penawarannya berapa? Penawarannya 3.000. Ketika harganya naik jadi 6.000, maka penawarannya juga naik jadi 6.000. Wow, ya gitu ya. Dia berbanding lurus. Formulanya bersama tadi dengan permintaan ya. P min P1 dibagi P2 min P1 dan Q min Q1, Q2 min Q1. Jadi teman-teman ini dioperasikan ya. P min P1, P1 nya berapa? 5.000. Oke, sampai min 5.000. P2 nya berapa? 6.000. 6.000 kurang 5.000. Kemudian Q nya berapa? Q nya 3.000. Q nya nggak tahu ya, maksudnya Q1 nya berapa? 3.000. Q min 3.000. Q2 berapa? Ya benar sekali 6.000. Q1 nya 3.000. Kemudian teman-teman selesaikan operasinya. Operasi ininya, bilangannya. Silakan kemudian dikali silang ya, kemudian nanti dipindah ruaskan ketika sudah sini. Oke, nanti hasilnya sama dengan P1 per 3Q plus 4.000. Ya, silakan teman-teman dicoba ya. Dicoba operasinya, operasi bilangan ini ya, masukin yang ada di atasnya, coba dimasukin ya pelan-pelan saja. Kemudian nanti insya Allah akan ketemu. Kalau nggak ketemu atau bingung bisa nanti japri ke saya, akan saya jelaskan ya. Nah, kalau sudah paham insya Allah lebih mudah ya. Nah, seperti itu. Oke, nah tadi ini gambarannya gimana Pak? Nah, gambarannya sama ya. Kalau grafik ini ngerinya gampang, tinggal kali aja 0. Misalnya Q-nya sama dengan 0. Oke, P-nya jadi berapa? P-nya otomatis 0 kali sepertiga ya 0. P-nya 4.000. Jadi Q-nya 0. Ini Q ya, ini garis Q ya. Wah, ini yang vertikal. Ini Q, yang horizontal ini yang P ya. Nah, ini 0, maka P-nya berapa? 4.000. Nah, gitu gambarannya. Nah, udah gitu aja karena udah gampang tinggal tarik garis gitu ya, tarik garis aja. Kalau misalnya P-nya 0 gimana? Nah, tinggal cari ya, ini pindah ke sini sepertiga Q. 4.000 kali min ya, jadi 4.000 kali 3 berapa? 12.000, jadi sini sebenarnya 12.000 ya, min 12.000 ya. Tapi ini juga udah cukup ya, karena kalau udah min gini yang sudah di sisi ini nggak perlu pun nggak apa-apa, tinggal dikasih garis-garis putus saja. Nah mungkin itu seperti itu ya teman-teman solusinya. Nah kita lihat contoh yang keduanya ya. Nah penawaran suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harga 40.000 ya, pada saat harga 40.000 penawarannya sebanyak 500. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah penawaran mengalami peningkatan sebesar 250.000. Nah, ya ini delta P-nya benar, ini delta Q-nya ya, Q untuk penawarannya. Bagaimana fungsi penawarannya dan digambarkan fungsi penawaran itu pada grafik Kartesius. Baik, kita cek ya. Nah, tadi harga pertamanya berapa? P1-nya price-nya 40.000, Q1-nya 5.000, kemudian delta P-nya perubahan harganya yaitu berapa? Iya benar sekali 1.250 dan delta Q-nya 250 ya. Masukin ke formula ini ya, P sama dengan min P1 sama dengan M Q min Q1 hampir sama dengan tadi yang fungsi permintaan.
Nah, teman-teman tinggal cari M-nya gimana Pak? M-nya sama tadi ya, N delta P dibagi delta Q. Delta P-nya berapa? 1250 dibagi delta Q. Delta Q-nya berapa? 250. Jadi 1250 dibagi 250 hasilnya sama dengan 5. Berarti positif karena dia meningkat. Oke. Nah, teman-teman silakan operasikan. P min P1 P min 40.000 sama dengan M-nya berapa tadi? 5 ya, Q-nya nggak tahu. Q min Q1 500 ya. Dioperasikan ya, coba diselesaikan operasi ini, operasi bilangan ini, kemudian nanti hasilnya dapat 5Q plus 37.500 ya. Coba ya, ambil kertasnya, ambil pulpennya, coba ya, dicoba operasi himpunan ini ya, operasi bilangan ini ya. Oke, operasi matematika ini. Oke, nanti dapat hasil ini. Kalau belum tahu seperti biasa bisa dijabrik ke saya atau mahasiswa saya, nanti akan saya jelasin. Tapi insya Allah bisa lah ya, nggak terlalu rumit ya, cuma operasi biasa aja. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman di luar kelas saya boleh ya, yang nonton video ini silakan bisa kalau bingung tanyakan di kolom komentarnya. Nah, untuk grafik kartesiusnya gimana? Tinggal gampang tadi ya. Tinggal ya, gampang, mudah sekali. Matematika itu teman-teman ya, penting teman-teman. Kalau belajar apapun, anggap aja mudah. Bismillah ya. Insyaallah bisa. Minta pertolongan Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam belajar ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Nah, ini masukin Q-nya. Oke, jika Q-nya 0, ya Q-nya 0, QS ya. Nah, kenapa QS ya? Quantity supply ya. QS itu apa? Quantity supply ya. Jumlah apa? Penawarannya. Kalau QD tadi quantity demand ya, atau demand ya, jumlah permintaannya ya. Jika Q-nya 0, balik lagi. 0 kali 5 berapa? Ya tetap 0, 37.500. Jadi 0, P-nya 37.500. Kalau P-nya 0, berarti P-nya min 5Q pindah ke sini, jadi min 5Q pindah ke sini, jadi min 5Q. Ya, sama dengan 37.500. Q sama dengan 37.500 bagi 5 hasilnya min 7.500. Tarik garis dapat ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk fungsi permintaan penawaran. Saya rasa insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami karena memang tidak terlalu rumit ya, insya Allah bisa. Yang penting teman-teman kalau bingung atau coba dilihat lagi, pelajari lagi pelan-pelan, baca lagi. Nah, intinya ya teman-teman belajar apapun itu pakai hukum pengulangan ya, the law of repetition ya. Kalau teman-teman semakin diulang terus, insya Allah teman-teman akan menjadi handal atau mahir. Nah, oke, baik. Nah, sekarang sudah dapat tadi kan? Tadi kita udah belajar nih bagaimana keseimbangan, bagaimana tadi fungsi permintaannya, QD, kemudian QS. Bagaimana untuk keseimbangan pasarnya? Nah, keseimbangan pasar ini ada dinamakan namanya E atau titik equilibrium ya, di mana harga keseimbangan dan permintaan keseimbangan. Harga keseimbangan itu dinamakan dengan PE. P equilibrium, QE adalah quantity equilibrium. Jadi tingkat harga dan jumlah yang sama ya, atau tingkat keseimbangan harga ya. Nah, ini ya pada saat ini fungsi permintaannya dan fungsi penawarannya ketemu di titik yang sama, jadi ini memunculkan keseimbangan pasar. Apa itu Pak keseimbangan pasar? Di mana ya tingkat jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau yang yang diminta itu seimbang. Nah, contoh kasus langsung Bapak mantep banget ya, langsung contoh aja. Iyalah, yang nggak usah muter-muter biar teman-teman langsung paham. Kita ini kan kalau Nabi Muhammad itu kan diutus untuk ya apa? Menyempurnakan akhlak dengan apa? Dengan suatu hasanah, contoh yang baik ya. Jadi ya langsung contoh ini yang baik seperti apa kalau kita masuk ke contohnya. Nah, baik, contoh kasus pertama, diketahui fungsi permintaan itu ada Q sama dengan 15 min P. Q sama dengan 15 min P. Kemudian fungsi penawarannya Q sama dengan min 6P plus 2P. Ditanyakan PE, P harga keseimbangan, dan QE harga jumlah keseimbangan. Jawab. Nah, keseimbangan pasar kan tadi formulanya sudah ya, formulanya tadi ya. Nah, ini ya formulanya ya. Nah, ini formulanya QD sama dengan QS ya. Masukin QD-nya berapa? Ini kan QD-nya ya, permintaan D, penawaran S ya. Jangan lupa permintaan itu demand D, kemudian penawaran itu supply atau S ya. Jadi 15 min 5P yang fungsi ini ya. Fungsi yang ini ya. Nah, 15 min 5P 15 min P maksud saya sama dengan min 6 plus 2P. Ya, gampang ya, masukin dengan gampang ya. Nah, masukin nih min 6 pindah ke sini ya. Min 6 pindah ke sini jadinya plus 6. Jadi 15 plus 6 berapa? 21. Kemudian min P pindah ke sini jadinya plus 2P plus 3P sama dengan 3P. Jadi 21 sama dengan 3P. P-nya berapa? Gampang. P sama dengan 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, dapat 7 ya. Kemudian dimasukin ke salah satu, kan udah dapat nih 7 nih P-nya, keseimbangannya. Nah, masukin ke salah satu fungsi ini ya, fungsi ini ya, boleh pakai ini atau boleh pakai ini juga. Nah, masukin yang ini aja tadi, 15 kurang P, 15 ya, masukin ini tadi ya, fungsinya ya. Fungsi pertanyaan 15 kurang P-nya udah kata 7, berarti Q-nya 8. Jadi,
PE-nya ya, harga keseimbangannya adalah 7 dan jumlah keseimbangannya 8. Masukin ya. Nah, masukin 3, ini masukin 4 ya. Nah, kalau gitu gimana Pak? Kalau mencari QD sama QS gampang tadi ya. Pak, ini 3 sama 8, 15 sama 15 ini dapat dari mana Pak? Nah, ini tadi. Masukin dulu tadi. Ya, ini ya. Ini kan yang QD ya, 15 kurang P. Ya, kalau Q-nya 0, P-nya berapa? P-nya iya, P-nya 15. Q-nya 0, P-nya 15. Kalau P-nya yang 0, kalau P-nya 0, Q-nya 15, ini kan P-nya 0. P-nya 0, jadi Q-nya 15. Nah, kemudian masukin ke yang ini tadi. Yang ini tadi ya, yang QS-nya. Kalau Q-nya 0, kalau Q-nya 0, Q-nya kan 0 ya, yang S ya. Yang ini ya, yang supply ya. Q-nya 0 berapa tuh? Jadi Q-nya 0 ini pindah ke sini jadi 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi 0, Q-nya 0, P-nya 3. Kalau P-nya yang 0, P-nya 0 jadi berapa? Min 6. Ya di sini dia ya, nanti garis sesut gitu ya ke belakang sampai sini ya. Nah, tapi nggak perlu ya, cukup ini aja. Nah, mungkin itu ya teman-teman gambarannya untuk fungsi permintaan, kemudian fungsi penawaran, kemudian keseimbangan pasar. Jadi seperti itu teman-teman, bagusnya teman-teman baca lagi, tulis lagi, ya pelajari lagi, sering-sering. Kalau bingung coba soalnya. Kalau bingung coba soalnya. Nah, gitu latihan ya. Jadi insya Allah semuanya bisa. Mungkin itu aja teman-teman untuk materi fungsi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan bagi mahasiswa-mahasiswa saya, silakan langsung japri ke WA saya. Untuk mahasiswa-mahasiswa teman-teman dari fakultas dan universitas lain, silakan bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan saya akan respon pertanyaan teman-teman. Mungkin demikian teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan lanjut lagi nanti ketemu di video selanjutnya mengenai materi yang berikutnya. Mungkin terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.